Halo, selamat datang di video kami. Video singkat yang akan membahas seputar leasing. Ngomongin soal leasing, apa sih yang ada di pikiran kalian kalau dengar kata-kata leasing? Aku kasih kesempatan buat jawab 10 detik ya. Gimana nih? Apa jawaban kalian? Ada yang menjawab sewa, kredit, atau terlintas di pikiran kalian leasing mobil, leasing motor? Jadi, apa sih leasing itu? Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1199/KMK-01/1991, leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Buat yang masih belum paham, sederhananya begini. Jika kamu membutuhkan barang modal untuk usaha atau produksi tertentu, misalnya mobil, maka kamu bisa sewa atau beli secara kredit melalui leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan kamu sesuai perjanjian yang disepakati antara kedua pihak. Nah, benar banget itu. Sebelum lanjut, kita perlu tahu dulu nih istilah-istilah yang ada di leasing. 1. Lease, yaitu kontrak sewa atas penggunaan harta dengan jumlah sewa tertentu di dalam periode tertentu. 2. Lease, yaitu pihak nasabah atau pengguna, baik perorangan maupun perusahaan, yang menggunakan modal dari pembiayaan perusahaan leasing. 3. Lessor, yaitu pihak pemilik aktiva atau barang modal yang akan di-lease. Siapa yang penasaran gimana sih tahapan leasing? Jadi, hal pertama yang dilakukan adalah membuat perjanjian antara pihak leasing dan pihak lessor. Sesuai dengan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak pengguna barang kepada pihak lease. Leasing membayar pada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Pihak leasing mengembalikan barang tersebut pada pihak lessor di akhir periode yang ditentukan terlebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Kalau jenis-jenis leasing udah pada tahu belum? Kami jelasin ya. Jenis-jenis leasing. A. Capital lease. Perusahaan jenis ini biasanya sebagai suatu lembaga keuangan yang membutuhkan barang modal akan menentukan sendiri spesifikasi dan kriteria barang yang dibutuhkan. Capital lease dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Direct finance lease. Transaksi ini terjadi apabila seorang lessee meminta lessornya untuk membelikan suatu barang kepadanya. 2. Sale and lease back. Contohnya dalam transaksi, lessee menjual barang-barang aktiva yang dimilikinya kepada lessor, yang artinya seorang lessee memerlukan data dari penjualan barangnya tersebut. B. Operating lease. Pihak lessor akan memberikan barang yang nantinya akan disewakan lagi pada lessee dalam jangka waktu yang ditentukan. Pihak lessee hanya membayar sewa barang yang besarnya secara keseluruhan, tidak meliputi harga barang serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor. Selain itu, ada juga sales type lease, dilaksanakan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang berdasarkan dari hasil produksinya. Pada isi kontrak penjualan lease, terdapat dua jenis pendapatan yang diakui, yakni pendapatan dari penjualan barang dan pendapatan bunga dari pembelanjaan dalam kurun waktu lease. Kemudian ada leverage lease, biasanya akan melibatkan pihak ketiga atau credit provider. Jadi nantinya lessor tidak akan membayar objek leasing secara penuh dari harga barang,
melainkan hanya sekitar 20% sampai 40% saja. Sisa harganya nanti akan dibayar oleh credit provider. Dan ada juga cross border lease. Transaksi ini merupakan transaksi yang dilaksanakan antar suatu negara. Lessor dan lease biasanya terletak pada dua negara yang berbeda. Biasanya, barang-barang atau peralatan yang ditransaksikan tersebut dalam cross border lease adalah barang yang bernilai yang cukup besar. Pasti pada kepo kan apa manfaat dan keuntungan menggunakan leasing. Jadi, manfaat dan keuntungan menggunakan leasing yaitu fleksibel, tidak diperlukan jaminan, cepat dalam pelayanan, capital saving, pembayaran angsuran diperlukan sebagai biaya operasional, dan sebagai pelindung inflasi. Tapi, bukan berarti dalam prakteknya leasing selalu berjalan dengan baik ya teman-teman. Misalnya seperti kasus ini. Seorang petani sawit, Isminah, warga desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Mobil miliknya jenis pick up ditarik paksa oleh 3 orang petugas yang mengatasnamakan dari Adira Finance cabang Jambi. Petani tersebut mengatakan bahwa penarikan mobil dilakukan tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu kepada beliau. Isminah menyayangkan sikap Adira Finance yang enggan memberikan toleransi. Bahkan hingga hari ini, ia telah 5 kali mendatangi kantor Adira Finance di Kota Jambi untuk melunasi tunggakan. Meski sudah mendapatkan fasilitas kepolisian sektor Bahar dan OJK, namun pihak Adira Finance tetap ngotot tidak mau mengembalikan mobil yang dibayarnya setiap bulan sebesar 4,9 juta itu. Waduh, serem banget. Dalam hal itu, tentu sangat disayangkan ya. Yang dilakukan Adira Finance tersebut kurang dapat diterima meskipun Ibu Isminah telah menunggak pembayaran. Setidaknya, pihak Adira memberikan surat peringatan terlebih dahulu. Lalu, jika Ibu Isminah tetap tidak menggubris SP tersebut, baru dilakukan pemutusan perjanjian secara hukum, karena bagaimanapun juga, pihak finance dan konsumen terikat dalam kontrak atau hukum yang sudah diatur dalam perundang-undangan, sehingga tidak bisa dilakukan penarikan secara sepihak. Nah iya, jika kendaraan akan ditarik oleh debt collector, maka konsumen wajib meminta surat perjanjian fidusia. Fidusia berfungsi melindungi aset konsumen, sehingga leasing tidak dapat serta-merta menarik kendaraan yang menunggak atau gagal bayar, karena dengan perjanjian fidusia, alur yang seharusnya ditempuh adalah pihak leasing melaporkan ke pihak pengadilan. Selanjutnya akan disidangkan dan keputusan pengadilanlah yang dapat dijadikan dasar menyita kendaraan. Jadi, sebelum ada surat fidusia penagih atau debt collector, tidak diperbolehkan membawa kendaraan. Leasing maupun debt collector yang mengambil atau merampas paksa kendaraan di rumah konsumen merupakan kategori tindak pidana pencurian. Sedangkan pengambilan atau penarikan di jalan termasuk tindak pidana perampasan. Tindakan debt collector semacam itu dapat diancam dengan pasal 368, pasal 365 KUHP. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham seputar leasing kan sekarang? Harus paham dong. Oke, kalau gitu kami dari kelompok 2 pamit dulu ya. Bye.